Shalom dan salam sehat selalu. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian edisi Sabtu 14 November 2020. Bacaan kita hari ini dari Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45. Sebelumnya marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan memahami firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami, terangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, bahkan dimampukan menghayati dan melakukan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Roh jahat selalu menggunakan kesempatan. Tema kita hari ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, seringkali kita mendengar cerita tentang suatu rumah kosong, baik di kota maupun di kampung-kampung. Rumah yang tidak berpenghuni diceritakan orang bahwa rumah itu ada penunggunya. Penunggu yang dimaksud adalah setan yang sering disebut dalam bahasa Toraja Bombo. Bacaan kita dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 dengan perikop kembalinya roh jahat. Ini adalah perkataan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Tuhan Yesus bermaksud memperingatkan orang Farisi dan ahli Taurat atau bangsa Yahudi secara umum, sementara mereka membanggakan kesalehan mereka dalam menjalankan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang agar memperoleh berkat keselamatan dari Allah. Mereka tidak tahu bahwa tujuan hukum Taurat yang tertinggi adalah untuk menunjukkan kepada kita standar kesempurnaan Allah dan kebutuhan kita yang mutlak akan Yesus Kristus. Bandingkan Galatia 3 ayat 16. Apabila roh jahat kembali dan menilik, ternyata hati orang tersebut benar-benar kosong, tak berpenghuni, maka roh-roh jahat akan kembali menjadi penghuninya. Lalu bagaimana dengan hati kita? Hanya roh Allah yang dapat membentengi diri kita, membentengi seseorang dari serangan roh jahat. Kehadiran roh Allah melenyapkan kekuatan si jahat. Walaupun roh jahat dapat menyerang siapapun, Allah tidak dapat dikuasainya, karena Allah yang berkuasa. Marilah kita menjadikan hati kita sebagai tempat yang dikuasai oleh roh Allah, dan fokus hidup kita hanya menjadi anggota keluarga Allah. Janganlah memberi kesempatan kepada hati dan kehidupan kita untuk masuk ataupun dikuasai oleh roh jahat.
karena semua itu hanya akan merusak bahkan menghancurkan hidup kita. Tetapi bentuklah hidup kita ini terarah kepada Tuhan, agar kuasa Roh Kudus menguasai perjalanan kehidupan kita, sehingga roh jahat jauh dari kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita satukan hati dan kita berdoa. Ya Allah, biarlah hati kami senantiasa dikuasai oleh Roh Allah. Dengan demikian biarlah Tuhan terus akan menuntun setiap langkah hidup kami. Kami hidup dan melakukan segala sesuatu atas tuntunan dan petunjuk Tuhan. Kami menyadari Tuhan ada begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati, pikiran, bahkan hidup kami, yang bertujuan untuk menghancurkan hidup kami. Karena itu firman-Mu hari ini mengingatkan bahwa ketika kami sungguh hanya memberi hati ini kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berkuasa, dan Tuhanlah yang akan bertahta dalam hati kami, dalam hidup kami, untuk memimpin dan menuntun kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bimbing kami, agar kami dilayakkan dan dimampukan menghayati dan melakukan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, yang boleh menikmati firman-Mu hari ini. Kami terus berdoa, membawa persekutuan kami, jemaat Tuhan di Jemaat Rama. Tuhan terus memberkati persekutuan umat-Mu ini, agar jemaat-Mu terus hidup setia dan taat kepada Tuhan. Hidup melakukan apa yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan di jemaat ini, agar semua berjalan dengan baik, termasuk ibadah hari Minggu yang sudah boleh berlangsung di gedung gereja. Tuhan melindungi kami umat-Mu. Tuhan memberkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan, agar kami mempersiapkan dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Jemaat-Mu merasa tenang, aman dan nyaman dalam lindungan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga proses pembangunan yang masih terus berlangsung. Pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu pada waktunya akan selesai. Tuhan menggerakkan hati warga jemaat, para simpatisan, para donatur, dan siapapun yang boleh menopang sampai selesainya pembangunan ini. Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk pekerjaan warga jemaat. Tuhan memberkati, memampukan mereka, membukakan pintu-pintu berkat, karena mereka boleh hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, tetaplah bukakan jalan bagi mereka. Dengar dan jawab doa harapan umat-Mu Tuhan. Mereka tidak putus asa, tetapi terus berjuang dengan mengandalkan Tuhan. Bagi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, di bangku sekolah dan di bangku kuliah, teruslah memberkati mereka, agar mereka juga berjuang dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan. Kami terus mendoakan orang tua kami, para lansia, teruslah menopang mereka, menguatkan, memelihara mereka. Jemaat yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tuntun, bimbing mereka. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik, sehingga mereka tetap setia hanya kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang boleh menyatakan rasa syukur atas segala kebaikan-Mu, kasih dan berkat-Mu. Tuhan memberkati. Semua itu dalam bentuk pengakuan kepada Tuhan. Yang ditambahkan usianya, yang merayakan ulang tahun perkawinan, dikaruniai anak, cucu,
sembuh dari sakit, naik pangkat, lulus ujian, dan berbagai hal yang segenap umat-Mu nikmati. Tuhan memberkati. Ya Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit. Kami mohon Tuhan, kasihani umat-Mu, jemaat yang dalam pergumulan sakit penyakit, yang sedang dirawat di rumah sakit. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Kekasih kami Bapak Yes Salulingge, anak kekasih Randy Sarira, anak dari Bapak Yunus Sarira. Tania Tiku Padang, anak dari keluarga Wendy Tiku Padang. Tuhan lawat mereka, pulihkan mereka, sembuhkan ya Tuhan. Kepadamu kami mohonkan kekuatan dan kesembuhan. Demikian semua anggota jemaat yang dalam pemulihan di rumah, lawat mereka Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih akan terus menjamah dan memberkati, sehingga mereka boleh dikuatkan dan dipulihkan. Kekasih kami Ibu Ana Rampo, Nyonya Cehadengen, Nenek Bokok, Nyonya Matius Tururu, Nyonya Yeti Julius Yusuf, Bapak Albertus Pengmasak, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lono, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Lawal, Jiko dan Pascal, anak dari Bapak Daniel Langan, Mikael Osi Randa Panggalo, Bapak Karel Pananoan, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengan, Nyonya YS Banne, Saudara Naftali Mina, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya Baharudin Dendang, Nyonya Magdalena, Bapak Yakob Buang, Bapak Daniel Rinding Padang, keluarga dari Ibu Panggalo, Nyonya Marta Lalang, Bapak Penatua Yohanes Sipi, Nyonya Peter Tena. Tuhan kasihani mereka, sembuhkan mereka Tuhan, tolong mereka. Bahkan jika masih ada dan yang belum sempat kami ketahui satu persatu, kami juga mohonkan kekuatan pemulihan dan kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Biarlah bangsa ini dipulihkan kembali dari kondisi ekonomi yang sulit saat ini. Bahkan juga sungguh-sungguh dimampukan mengatasi penyebaran virus corona, sehingga kehidupan kami sebagai bagian dari masyarakat kembali hidup dalam keadaan tenang, nyaman, dan sejahtera. Tuhan berkati pihak keamanan, para medis, dokter, dan perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Ya Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kasihani kami. Dengarlah kami Tuhan yang selalu berdoa, bersyukur, bermohon dan berserah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bertahta dalam hati dan kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.